Ingat, di keturunan keluarga kita nggak ada satupun yang cacat. Dan kamu lihat sendiri, bayi itu tuh nggak ada mirip-miripnya sama kamu sama sekali. Maksud mama apa? Hah? Maksud mama kamu, bisa saja anak itu hasil hubungan gelap antara Mia sama laki-laki lain. Gue buang lu ya. Tolong kasih tahu, Mas. Apa yang udah kamu lakuin sama anak kita, Mas? Diam! Itu bukan anak saya! Aku tahu semua kok. Ya, itu anak hasil hubungan gelap kamu sama mantan kamu Rio tercinta itu, ya kan? Maaf Bu, anak ibu terlahir kurang normal. Mengalami kecacatan Bu, bagian tubuhnya tidak sempurna. Kaki sebelah kirinya tidak ada Bu. Enggak mungkin. Ini bukan anak saya ini. Astagfirullahaladzim, Mas. Maksud Mas Fadlan apa, Mas? Enggak. Pa, Ma. Fadlan, jangan ngawur kamu. Ngawur gimana sih, Pa, Ma? Nggak mungkin, Ma. Aku masa punya anak nggak ada kaki kayak gitu. Dokter jangan macem-macem. Ini pasti dokter terima uang dari pasien lain kan? Dokter tuker anak saya kan? Mas Fadlan. Ngaku dok, udah dok ah. Maaf Pak Fadlan, kenyataannya ini memang anak Bapak. Enggak, ini bukan anak saya, bukan. Ini pasti gara-gara istri kamu tidak bisa menjaga kandungannya. Nah, apa kata tetangga nanti kalau sampai mereka tahu anak kamu itu cacat? Cuman punya satu kaki. Mama dan Papa nggak sanggup nanggung malu. Tapi aku harus kayak gimana, Ma? Pa? Buang anak itu. Hah? Apa? Buang anak itu? Aku nggak salah dengar, Pa. Atau kamu kasih aja ke orang lain? Kasih ke orang lain. Tapi Ma, itu kan... Udahlah nak, kamu jangan terlalu lama mikirnya. Ingat, di keturunan keluarga kita nggak ada satupun yang cacat. Dan kamu lihat sendiri, bayi itu tuh nggak ada mirip-miripnya sama kamu sama sekali. Maksud Mama apa? Hah? Maksud mama kamu, bisa saja anak itu hasil hubungan gelap antara Mia sama laki-laki lain. Hubungan gelap sama laki-laki lain? Apaan sih? Papa aneh banget. Ya nggak mungkin lah, maksud Papa Mia selingkuh gitu? Ya iya selingkuh. Apalagi? Selingkuh sama siapa? Ya sama Rio lah. Masa kamu lupa? Dulu itu kalian sudah menikah, tapi Rio itu masih ngejar-ngejar istri kamu. Ingat kan? Demi Allah, Mas. Aku nggak selingkuh. Kenapa Mas Fadlan masih mengait-ngaitkan Rio ke dalam hubungan kita, Mas? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Rio, Mas. Sumpah demi Allah. Pokoknya sampai kapanpun aku nggak bakalan pernah nganggap dia itu sebagai anak aku. Ingat kamu? Bukan anak aku. Astagfirullahaladzim, Mas Fadlan. Mas Fadlan. Ya Allah. Mas Fadlan, mau dibawa kemana bayinya, Mas? Mau aku buang nih bayi. Ya Allah, jangan Mas, istighfar Mas. Kamu minggir gak? Istighfar. Ih, Minggir kamu, minggir. enggak, saya nggak mau lepasin. Udah Aku diem, nggak- awas lah ah! Ada apa ini? Loh, kok bayinya ada di luar? Seharusnya masih ada di ruang inkubator.
Siniin Mas. Siniin sayang. Sayang. Sini kok bayi. Ini susah. Permisi ya Pak. Ya Allah. Mbak Mia udah lahiran ya? Alhamdulillah ya kalau begitu. Alhamdulillah sudah, Bu. Oh iya, anaknya perempuan apa laki-laki? Alhamdulillah laki-laki. Boleh lihat nggak bayinya ya? Udah. Ngapain sih? Hah? Intinya kan kalian udah lihat kan? Kalau istri saya udah ngelahirin. Yaudah, yuk masuk. Udah, yuk masuk. Ayo, udah kita masuk. Kenapa sih? Kan kita cuma pengen ngeliat bayinya, kok jadi begini? Ya udahlah, pulang aja. Masuk kamu. Masuk. Sini. Duduk. Aku mau tanya sama kamu. Apa maksud kamu tadi pamerin anak cacat ini depan tetangga kita? Aku udah bilang kan sama kamu, anak itu boleh masuk rumah ini, boleh injak rumah ini, tapi dengan satu syarat. Jangan sampai ada tetangga yang melihat muka dia. Ngerti kamu? Atau mau aku buang aja bayi ini, ha? Jangan buang anak kita, Mas. Kalau Mas Fadlan mau membuang anak kita, lebih baik saya keluar dari rumah ini. Tolong, Mas, itu dosa besar. Apa? Kamu mau keluar dari rumah ini? Silahkan kamu keluar dari rumah ini dan bawa bayi cacat kamu itu. Tapi ingat, kamu harus bayar ke saya 30 juta buat ganti rugi biaya sesar. Astagfirullahaladzim, Bu. Hei, udah bawa bayi itu. Saya sudah nggak mau lihat dia lagi. Ayo bawa. Tapi Pak. Bawa, nggak usah pakai tapi, ayo. Dengar gak apa yang orang tua saya bilang? Hah? Yaudah sekarang bangun dong, cepet! Itu aja lama banget Iya, sih. Mas, iya. Diam ya sayang ya, anak ibu. Mia, bisa gak kamu diemin ini anak? Jangan sampai aku diemin dia selamanya ya. Iya Mas, ini aku lagi berusaha untuk nenangin bayi kita. Tenangin Sabar bayi kita. ya sayang, sabar. Diem dong. Mas, nggak usah teriak-teriak begitu Mas. Aku gak mau tahu, aku mau tidur, ya. Jadi gimana caranya kamu tenangin dia? Iya Mas. Ya Allah, kenapa suami hamba tidak bisa menerima kondisi anak kami, ya Allah. Tolong sadarkanlah suami hamba, ya Allah, agar dia menyayangi putra kami. Sayang, anak kesayangan ibu. Mia! Ya Mas. Kamu tahu jam berapa ini? Hah? Ini waktunya aku sarapan. Mana sarapan buat aku? Maaf Mas, saya baru selesai mandiin anak kita. Sebentar ya, saya tidurin dulu. Sini. Udah sini biar aku yang jaga anaknya. Sini biar aku pegang. Udah. Pelan-pelan Mas, nanti jatuh Mas, pelan-pelan. Udah. Kamu bikin aku sarapan, dah. Cepetan. Awas hati-hati Mas, harus jatuh. Kamu Pelan-pelan. siapin sarapan sana. Udah siapin sarapan. Cepet. Aku udah lapar. Cepetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ibu-ibu ada apa? Pagi Bu Muklis. Pagi ibu-ibu. Mau nengokin bayi ya?
Iya, Ibu Muklis. Tapi maaf Bu, bayinya lagi tidur Bu, jadi nggak bisa diganggu ya. Nah, itu suara bayi nangis. Berarti bayinya udah bangun. Ayo kita lihat. Ayo. Ibu. Ya, ibu, saya nggak butuh kado dari Ibu, silahkan pulang aja ya, makasih. Diam dong lu, aduh berisik banget sih. Ih. Astagfirullahaladzim, Mas. Minggir. Mas Fadlan, apain anak kita? Sayang ini mama, sayang. Apa sih berisik banget sih kamu? Sayang, bangun. Ada apa? Anak saya nggak bergerak, Bu. Ih, ini pasti gara-gara Mas Fadlan nutup mulutnya tadi, makanya anak kita nggak bergerak. Mas Fadlan jahat. Tunggu, bukan salah aku. Orang tadi dia baik-baik aja kok. Ma, apa dia tadi baik-baik aja, Ma. Udahlah, aku nggak ngerti lagi lah ini rumah. Mia. Fadlan. Ada aja. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Alhamdulillah Bu Mia, untung Ibu cepat bawa kemari. Kalau terlambat sedikit, akibatnya bisa fatal. Anak Ibu kekurangan oksigen. Kenapa bisa begitu, Bu? Bu Mia, ada apa? Gak ada apa-apa kok, Dok. Sepertinya kamar saya ventilasinya kurang bagus. Jadi kemungkinan itu yang menyebabkan bayi saya kekurangan oksigen. Ya sudah, cukup dulu. Nanti kalau ada apa-apa, langsung bawa kemari ya. Terima kasih ya, Dok. Saya permisi dulu. Maaf ya, Mas ya. Aku pikir aku hamil. Soalnya belakangan ini aku ngerasa mual dan muntah-muntah terus. Tapi ternyata setelah diperiksa aku masih belum hamil, Mas. Nggak apa-apa sayang. Mungkin Allah belum mengizinkan kita untuk mempunyai keturunan. Ya udah, kamu ke mobil dulu ya. Iya, Mas. Aku mau nebus obat. Astagfirullahaladzim. Mia, Rio, kamu udah lahiran? Anak kamu laki-laki atau perempuan? maaf Rio, saya buru-buru harus pulang. Mia. Kita udah lama nggak ketemu, Mia. Aku mau ngobrol sama kamu. Suami kamu kemana? Mia, mata kamu nggak bisa bohong, Mia. Kamu ada masalah? Masalah keluarga? Nggak ada kok Rio, saya harus pulang, permisi ya. Mia. Hebat. Jadi rupanya kamu kesini ketemu sama mantan kamu ini. Iya. Lu mantannya kan? Lu apain istri gua? Hah? Lu ngungkapin perasaan lu yang paling dalam ini ke istri Bro, gua? dengerin Hah? gua. Diam lu. Aku. Mas Fadlan, jangan. Apa? Mas Fadlan, jangan Mas. Rio. Bro, gue bisa Jelasin apa? sakit, bro. Apa yang lu mau jelasin? Hah? Sini. Astagfirullahaladzim, Mas Fadlan. Biar gue yang Udah, jelasin Mas, sama udah. lu. Diam, kamu diam. Ini nggak seperti yang Mas pikirin. Sabar. Kau siapa? Ini rumah sakit, Mas. Jangan ribut-ribut, Mas. Sabar. Awas lu ya. Ayo pulang ya. Bangun! Aku mau bicara sama kamu. Mau bicara apa, Mas? Coba kamu terus terang sama aku. Anak ini pasti bukan anak aku kan? Ini pasti anak hubungan kamu sama si Rio, mantan kamu itu. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, Mas. Anak ini anak kandung kita. Diam kamu! Udah kamu ngaku aja. Anak ini bukan anak saya kan? Demi Allah, Mas. Ini anak kandung kita. Aku gak ada apa-apa sama Rio. Saya nggak percaya! Mia!
Mia, bangun Mia. Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, kalau kita ngaji kan sering kita diajarin untuk membaca Asmaul Husna. Sering juga kita baca ya Allah ya Rahman. Kan begitu kan ya Asmaul Husna ya. Ya Rahim ya Malik. Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Nah, di tengah-tengah Asmaul Husna itu kan ada yang namanya Ya Adlu. Allah itu yang maha adil. Apakah Allah itu mesti adil nih di dalam menciptakan makhluknya di dunia ini? Saya jawab, Allah itu Al-Khaliq. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menjadikan kita. Tentunya Allah tahu seperti apa pantasnya kita. Artinya segala yang Allah ciptakan pasti di belakang itu ada hikmahnya, ada manfaatnya buat kita. Bu, Ibu, dan ingat di akhirat itu anggota tubuh kita semuanya akan dimintain pertanggungjawaban. Mata kita dimintain tanggung jawabannya, tangan kita dimintain tanggung jawabannya, mulut kita dimintain tanggung jawabannya, hidung kita juga dimintain tanggung jawabannya, kaki pun demikian. Tapi bagi orang, mohon maaf, yang tidak punya tangan, nggak dimintain tanggung jawabnya tangannya. Orang tangannya kagak ada. Berarti kan ada hikmahnya kan? Enak dia. Enaknya apa? Nggak pakai lama di akhirat diperiksanya. Kenapa? Karena maksiat dari tangannya nggak ada. Misalnya yang maaf, yang matanya tidak dua begini. Nanti di akhirat juga tidak dimintain pertanggungjawaban. Kenapa? Karena maksiat dari mata nggak ada. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian, yang namanya adil itu bukan berarti kudu sama rata. Yang dinamakan adil adalah meletakkan sesuatu persis pada porsi dan tempatnya sesuai kebutuhan kalau bahasa saya mah. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kita jangan sekali-kali punya pikiran suudzon sama Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita berarti ada tujuan yang lebih baik dari itu. Mau seneng kek, mau susah kek, mau cakep kek, mau apa kek, terimain. Sebab kalau kita terimain, kita mensyukuri, insya Allah nanti sama Allah akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur, Allah akan tambah. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur, masih kurang aja. Kalau bahasa Umi mah masih kurang aja. Ntar juga ujung-ujungnya dikasih azab oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Istri Pak Fadlan tidak apa-apa, Pak. Tapi saya harap jangan diganggu dulu. Ia perlu istirahat. Istri Bapak mengalami pendarahan di kepalanya, Pak. Andai pun dioperasi, itu sangat berisiko dengan keselamatannya. Karena pendarahan itu sangat dalam, sampai mengenai sel-sel otaknya, Pak. Semoga istri Pak Fadlan tidak apa-apa. Thank you so much, dokter. Please do your best. Baik, kalau gitu saya permisi dulu, Pak. Terima kasih banyak, Pak Dokter. Sama-sama, Pak. Udah diam lah. Udah jangan berisik. Diam dong. Diam. Fadlan, jangan teriak-teriak kamu nak. Kalau sampai tetangga dengar, nanti mereka pikir macam-macam sama kamu. Ma, Pak. Habis ini anak berisik terus. Ya saya harus ngapain dong? Kalau berisik terus jangan digendong, taruh sana tempat tidur. Ayo. Tempat tidur. Mau saya buang anak ini, Pak. Tahu kenapa? Kemarin saya ketemu Mia sama si Rio, mantannya itu. Saya pergokin mereka lagi berduaan. Dan sekarang saya yakin anak ini bukan anak saya. Bukan anak kandung saya. Bagus Fadlan. Mumpung istri kamu lagi dirawat di rumah sakit. Anakku. 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 Mia. Anakku. Mia mau kemana?
Dia mau kemana, Bu? Anak saya lagi di rumah sakit, Bu. Suster, saya nggak bisa ninggalin anak saya sendirian. Lu tuh bisa diem gak sih? Hah? Berisik banget sih jadi anak, ngeselin lu. Anakku. Gue buang lu ya. Mas Fadlan, di mana anak kita? Mas, di mana? Kamu kenapa sih, teriak-teriak kayak orang gila gitu? Anak kita ada di mana, Mas? Kok nggak ada di kamar? Gimana aku tahu lah. Nggak mungkin Mas Fadlan nggak tahu. Pak, Bu, mana anak saya, Bu? Harusnya sebagai seorang ibu, ini tanggung jawab kamu buat jagain anak. Atau ini cuma alasan kamu aja kan? Untuk menutupi ketidakmampuan kamu sebagai seorang ibu. Tolong kasih tahu, Pak, di mana anak saya, Pak. Nggak mungkin kalian nggak tahu di mana anak saya. Anak saya ada di rumah ini. Tolong kasih tahu, Mas. Apa yang udah kamu lakuin sama anak kita, Mas? Diam! Itu bukan anak saya! Aku tahu semua kok, ya. Itu anak hasil hubungan gelap kamu sama mantan kamu Rio tercinta itu, ya kan? Jadi jangan pernah kamu sebut itu anak saya, ngerti? Astagfirullahaladzim. Mas Fadlan. Mas Fadlan. Mas Fadlan. Mas boleh sesuka hati kasarin saya, Mas. Terserah Mas Fadlan. Tapi tolong kasih tahu saya, Mas, di mana anak kita, Mas. Saya mau ketemu sama anak kita. Tolong kasih tahu saya. Oke. Saya kasih tahu sama kamu. Kamu mau tahu di mana kamu? Di mana anak kita, di mana? Anak cacat itu udah saya buang. Tega Mas Fadlan buang anak kita. Itu anak kandung kita, Mas. Darah dagingnya Mas Fadlan. Tega banget sih Mas Fadlan, jahat. Ini semua gara-gara kamu. Lihat, sekarang semua orang tahu aib keluarga kita. Bikin malu aja ya kamu ini. Ibu-ibu, ngapain kalian semua di situ? Bubar! Bubar semua! Ayo bubar, bubar, bubar! Ya elah. Buru-buru, malah mogok ini mobil. Aduh, Semua bayi. Bener ada bayi. Astagfirullahaladzim. Tega banget ya orang tua ninggalin di sini, ya Allah. Astagfirullahaladzim, bayi siapa ini? Ya Allah. Mia, tunggu! Kamu mau kemana? Hah? Saya mau cari anak saya. Saya mau cari anak saya, Mas. Berani kamu ngelawan saya ya? Udah berani kamu ngelawan saya ya? Kamu lupa berapa banyak utang kamu sama orang tua saya untuk ngelahirin anak itu? Hah? Tenang aja, Mas. Pasti saya bayar. Bangun, bangun. Kejar! Kejar! Cepat kamu kejar.
kita harus laporkan bayi ini ke pihak berwenang. Kenapa harus lapor, Mas? Kita kan nggak berbuat jahat sama bayi ini. Aku nggak mau kita kena masalah. Niat kita itu baik loh, Mas. Kita ingin merawat anak ini kan. Gini aja, kalau misalnya nanti ada orang yang cari bayi ini baru kita lapor ke polisi. Tapi untuk sekarang aku mohon, Mas, jangan bawa anak ini. Kita rawat anak ini, Mas. Lagi pula anak ini bisa aja jadi pancingan agar aku bisa hamil kan, Mas? Tolong ya, Mas ya, jangan bawa anak ini. Tetap saja aku nggak mau kena masalah di kemudian hari, Cynthia. Kita juga nggak tahu latar belakang bayi ini dari mana. Tadi kan Mas Rio sendiri yang bilang sama aku, kalau anak ini kan dibuang. Masih bagus loh, Mas, kita mau mengadopsi dia kan? Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mas? Bayi ini cuma punya satu kaki. Astagfirullah. Ya Allah, Mas. Jangan-jangan karena anak ini cacat ya, Mas ya? Makanya orang tuanya buang dia karena malu. Ya Allah, bisa jadi. Kasihan anak ini, Mas. Anak ini berhak untuk hidup. Ya sudah. Kalau itu mau kamu. Di mana? Di mana? Mia, ayo pulang. Saya nggak mau. Ayo pulang. Saya nggak mau pulang. Ayo Saya pulang. nggak mau. Ayo pulang. Saya nggak mau pulang, Mas. Sebelum Mas kasih tahu di mana bayi kita. Mia, kamu denger ya. Anak, ya, dia itu cuma aib buat keluarga kita, ngerti kamu? Mas Fadlan jahat. Mas Fadlan nggak punya hati. Gak punya hati. Terserah kamu ngomong apa. Ya, saya nggak peduli. Saya nggak mau pulang. Pulang. Ayo, pulang. Nggak mau. Ayo. Saya nggak mau pulang, Mas. Dengar ya, dengar baik-baik. Sampai detik ini, kamu itu mesti istri saya, ngerti? Jadi kamu jangan macam-macam, ya? Saya udah nggak kuat lagi jadi istri Mas Fadlan. Saya mau minta cerai. Kesabaran saya udah habis, Mas. Tingkah laku Mas Fadlan tuh udah ngelebih-lebihin. Saya nggak akan biarkan perbuatan Mas Fadlan membuang anak saya. Saya akan laporin Mas Fadlan ke polisi. Apa? Lapor polisi? Lapor polisi? Lapor. Kemana kamu mau suka lapor aja, silakan lapor. Lepasin, Mas. Enggak, kenapa? Lepasin atau saya teriak. Lepasin. Mia! Ayo, pulang! Tolong! Diam, mulut kamu, diam ya. Fadlan, kalau sampai Mia melaporkan kamu membuang bayi itu, ini urusannya bisa rumit. Mia jangan sampai keluar dari kamar ini. Kalau itu Bapak tenang aja. Justru aku sengaja tangkap dia, biar dia tuh nggak kabur, dia nggak ngelapor polisi. Kita keluar. Tapi kamu jangan lupa dikunci pintunya. Pak. Ingat, jangan sampai keluar. Mia. Lagi kamu ngapain sih, ha? Sosokan jadi jagoan pahlawan kesiangan. Mau kabur dari aku. Mana bisa, ha? Mau lapor polisi. Ya udah, sekarang kamu bobo air di situ nyenyak ya. Mas Rio. Mas. Ya Allah. Mas Rio. Mas Rio. Badan anak ini panas sekali, Mas. Oh iya, panas. Yaudah kita bawa ke dokter yuk. Iya, Mas. Anakku.
Pa, Ma, kita harus kayak gimana? Kita kan nggak mungkin ngurungin si Mia di dalam gudang terus. Yang ada, kita itu malah bikin masalah baru, ya gak sih? Tapi nak, kalau sampai Mia nekat, dia keluar dan lapor polisi. Karena kamu sudah membuang bayimu, itu bisa bahaya, kamu bisa ditahan. Jadi menurut Papa, menurut Mama, apa yang harus aku lakuin? Udahlah, Pa, Ma, aku nggak tahan kalau kayak gini terus. Mau kemana? Jangan ceroboh, Fadlan. Buka! Mas! Oke. Kamu menang. Terus mau kamu apa? Mau anak saya tolongkan. Oke, nggak masalah. Kita cari anak kamu itu ya. Tapi ingat, satu hal. Awas kamu berani ngelapor ke polisi. Bener gak, Pak? Ma? Iya. Kalau nggak kaki kamu bakalan sama nasibnya sama kayak anak kamu. Astagfirullahaladzim. Udah nggak usah banyak nangis. Ayo. Ya udah, ayo. Mas Fadlan, kenapa kita jalannya cepet banget, Mas? Bukannya kita mau mencari anak kita, Mas? Pelan-pelan, Mas. Perasaan aku kok dari tadi nggak enak ya. Jangan-jangan Mas Fadlan punya rencana jahat. Aku harus kabur. Tapi gimana caranya? Mobil ini terus melaju kencang. Ya Allah. Mia! Kamu kemana? Mia! Mia! Mia, tunggu Mia! 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 Mana Mia coba? Kok cepet banget sih dia hilang? Macam hantu aja perempuan ini. Mana dia coba? Hancur. Mana coba Mia? Sampai dia ngelapor polisi, yang ada gue bisa mati. Masuk penjara gue. Nggak boleh. Gue harus temuin dia. Alhamdulillah, Mah. Ternyata dia cuma demam. Apa mungkin dia sedang kangen ibu kandungnya ya, Mas? Nggak tahu juga sih. Tapi bisa jadi. Karena ikatan batin seorang anak sama ibu tuh deket banget, Mah. Mas, awas, Mas!
Astagfirullahaladzim. Mia, Rio, tolongin aku Rio, tolongin saya dikejar-kejar, tolongin saya Rio, tolongin saya dikejar-kejar, saya dikejar-kejar sama. Mas, itu siapa? Kamu kenal? Bener kan? Dia ketemu mantan dia yang tercinta itu kan, si Rio. Pasti selingkuh dia sama Rio ini. Gue udah tahu dari dulu. Anakku. Mia, itu anak aku. Kamu jangan bercanda, Mia. Rio itu anak saya, tolong Rio itu anak saya. Jangan Rio. bercanda, itu anak saya yang dibuang sama Mas Fadlan Rio. Anak itu nggak normal, dia cuma punya kaki satu, itu anak saya Rio, tolong itu anak saya kembali. Nggak bisa, itu anak aku, Kembaliin Mia. anak saya Rio. Enggak. Rio. Kamu jangan bercanda, Mia. Itu anak saya. Lahir dari rahim istri saya, Mia. Kamu dengar itu? Tolong saya Rio. Kembalikan anak saya Rio. Saya bisa buktiin sama kalian kalau itu anak saya. Di lengan anak itu ada tanda lahir Rio, tolong. Anak itu anak saya nggak bisa hidup tanpa anak saya, tolong. Tolong kembaliin anak saya. Rio. Saya nggak bisa hidup tanpa anak saya. Enggak. Itu anak saya, tolong. Jangan. Astagfirullahaladzim, Rio, buka Rio, itu anak saya, tolong Rio. Itu anak saya, tolong. Jangan pergi, tolong. Anak saya, tolong. Anakku. Ya Allah. Oke. Kalau emang ini mau lo, fine. Lari nih. Tolongin yuk, Tolongin. tolongin yuk. Fadlan. Kamu kenapa panik begitu? Enggak ada apa-apa, Ma. Nggak ada apa-apa, gimana? Kamu keadaannya begini kok. Coba kamu sekarang bilang sama mama sama papa ada apa? Aku nabrak Mia, Ma. Kamu nabrak Mia? Ini kamu nih ceroboh nih. Ini urusannya bisa ke polisi. Iya, terus aku harus kayak gimana lagi dong, Pak, Ma? Yang ada dia tuh ngelapor ke polisi. Terus apa? Intinya juga aku ditangkap kan? Ya udah, jadi aku habisin aja dari situ sekalian. Fadlan, kamu itu cuma nambah-nambahin masalah. Sekarang gimana keadaan Mia? Aku nggak tahu. Begitu aku tabrak ya aku tinggal aja kabur. Halo? Ya? Ya betul, saya Fadlan. Rumah sakit. Oke, ya. Saya akan segera ke sana ya. Ya, makasih, Pak. Dari mana, Fadlan? Mama kan tadi dengar dari rumah sakit. Katanya Mia kritis. Itu berarti kamu harus segera ke sana supaya kamu nggak dicurigai sama polisi. Ya udah, sekarang secepatnya kita ke sana. Ayo. Ya Allah, hamba sudah berdosa sekali sama Mia. Apa betul itu anak Mia? Semua ciri-ciri yang Mia bicarakan tadi, itu semua benar. Astagfirullahaladzim, berdosa sekali hamba, ya Allah. Astagfirullah. Ya.
Mas Rio kenapa? Masih memikirkan perempuan yang tadi ya, Mas? Kenapa Mas Rio pura-pura nggak kenal sama perempuan yang mengaku sebagai ibu dari anak itu, Mas? Mas, meskipun aku benar-benar ingin merawat anak itu, Mas, tapi aku melihat seorang ibu seperti tadi, aku benar-benar nggak tega, Mas. Bagaimanapun juga anak itu lebih baik diurus oleh ibu kandungnya sendiri kan, Mas? Berat rasanya. Aku udah terlanjur sayang sama anak itu. Aku juga, Mas. Meskipun masih baru, tapi aku benar-benar sudah menganggap anak itu seperti anakku sendiri. Mas, aku ini perempuan. Aku bisa merasakan bagaimana perasaan perempuan tadi, Mas. Kasihan, Mas. Kita harus kembalikan anak ini kepada ibunya. Ya, Mas ya? Baiklah. Besok kita kembalikan bayi ini kepada ibunya. Mas Rio masih belum jawab pertanyaan aku loh. Siapa perempuan tadi dan apa Mas Rio udah lama kenal sama dia? Perempuan itu bernama Mia. Dia bagian dari masa lalu aku. Tapi sudahlah. Aku nggak mau mengingat dia lagi. Besok kita kembalikan bayi itu kepada dia, oke? Iya, Mas. Dok, gimana keadaan istri saya, Dok? Istri Bapak mengalami kecelakaan tabrak lari, Pak. Apa? Tabrak lari? Terus gimana keadaannya? Maaf Pak Fadlan, saya belum bisa memberikan jawabannya. Yang pasti pasien sedang mengalami pemeriksaan. Semoga istri Bapak bisa melewati masa kritisnya, Pak. Bapak Fadlan, saya mohon berdoa saja kepada Allah. Pasti, Dok, pasti. Semoga istri Bapak bisa terselamatkan, Pak. Bapak polisi, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya mohon pamit untuk balik ke ruangan. Silakan, Dok. Silakan, Dok. Mari, Pak. Thank you so much, Dokter. Sama-sama. Makasih, Pak. Iya, Pak. Kami sudah menerima laporan korban tabrak lari ini. Iya, terus? Dan kami sekarang sedang menyelidiki mobil yang menabrak istri Bapak. Dan kami juga mendapat informasi dari saksi yang melihat kejadian itu. Dan saksi itu sempat menulis nomor polisi mobilnya. Dan ini nomor polisi. Maaf Pak Fadlan, ini nomor polisi kendaraan Anda kan? Pak, saya nggak sengaja, Pak. Ini tuh kealpaan, Pak. Bukan kesengajaan ya, Pak ya. Saya nggak nabrak istri saya kok, Pak. Lagian saya nggak sengaja. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Beneran, bukan saya penyebabnya. Ya kan, Mah? Maaf Pak Fadlan. Pak Fadlan tenang saja. Nanti Bapak bisa jelaskan di kantor. Sekarang Bapak ikut kami ke kantor. Enggak, saya nggak mau, Pak. Orang itu kealpaan, bukan salah saya. Pak, tapi anak saya nggak bersalah, Pak. Ibu tenang saja. Nanti Ibu tinggal tunggu hasil penyelidikannya. Saya nggak mau, Pak. Nggak mau. Ngapain sih kantor polisi? Nggak. Saya bukan di tempat kantor polisi. Saya nggak mau masuk sel. Kamu tenang aja. Pak, tapi saya nggak mau, Pak. Masa saya masuk kantor polisi sih, Pak? Saya di penjara, Pak. Saya nggak mau, Pak. Masa Bapak mau anak saya di penjara? Kamu tenang aja. Kamu kan nggak bersalah, jadi kamu jangan takut. Mari ke kami. Enggak, Pak. Saya nggak mau, Pak. Pak, saya nggak mau. Saya nggak mau, apa sih? Hei, berhenti! Assalamualaikum. Siapa yang meninggal ya, Pak? Nggak tahu, Pak. Itu ada bendera kuning. Cari siapa, Mas? Mau cari Pak Fadlan, Mbak? Oh, mungkin orangnya belum pulang kali, Mas. Masih di pemakaman.
Kalau boleh tahu siapa yang meninggal ya Mbak? Mas Fadlan Mas yang meninggal. Semalam kecelakaan mobil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti Ibu Fadlan juga ikut ke pemakaman ya Mbak? Enggak Mas, yang saya dengar Mbak Mia lagi kritis di rumah sakit. Emang mereka kecelakaan satu mobil ya Mbak? Bukan Mas, kata polisi Mbak Mia ditabrak oleh suaminya sendiri. Ya Mas Fadlan. Astagfirullahaladzim. Jadi ibu-ibu sekalian, apapun yang Allah berikan kepada kita wajib kita terimain, wajib kita syukuri. Anak seperti apapun yang Allah berikan kepada kita wajib kita pegang. Kenapa? Karena anak adalah amanat yang Allah titipkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nanti di akhirat anak kita akan dimintain pertanggungjawaban kita. Kita akan ditanya nanti di akhirat, anakmu dulu lu urusin apa kagak? Tuh anakmu dulu kamu kasih sayang yang bener apa kagak? Itu semuanya nanti akan ditanya di akhirat ya. Oleh karena itu insya Allah mudah-mudahan kita bisa memegang amanat yang Allah titipkan kepada kita. Ibu-ibu sekalian, ada yang mau tanya? Oh ya, silakan. Umi, saya mau bertanya, mengapa Allah menciptakan orang-orang berkekurangan fisik ya Umi? Terus apakah ada ayat Al-Quran atau penjelasan perkataan Nabi yang menjelaskan tentang hal tersebut? Pertanyaannya cakep banget. Kenapa? Karena itu pertanyaan sebetulnya buat kita semua. Iya kan? Ada yang bilang, Mi kenapa begini, Mi kenapa begitu? Tadi kan udah Umi bilang, Allah yang menciptakan kita, tentu Allah juga yang tahu pas atau pantasnya kita. Dan juga apapun yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmah yang lebih baik di belakangnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan itu tidak ada manfaatnya. Dan juga kalau tadi ibu nanya apa sih ayatnya? Allah menciptakan makhluknya itu kok beraneka ragam. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya tabarakalladzi maha berkah Allah. Biyadihil mulku, di tangannya semua kerajaan. Artinya apapun yang Allah berikan pasti ada keberkahan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu bisa menciptakan apapun yang dia mau. Karena memang Allah itu fa'alul lima yurid. Tujuannya Allah menciptakan sesuatu yang berbeda-beda itu apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan juga proses kematian. Tujuannya liyabluwakum. Tujuannya memberikan ujian kepada kita semua. Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang amalnya lebih baik? Wa huwal azizul ghafur. Allah itu maha perkasa dan Allah itu maha mengampuni. Jadi ibu-ibu sekalian, dari kisah perjalanan Mas Fadlan beserta istrinya bisa kita jadikan pembelajaran. Seorang suami memang seharusnya, kalau bahasa Umi mah kudunya, menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena seorang suami itu memang pimpinan dalam keluarga, harus menjadi contoh yang baik. Nah, terus sebagai seorang istri, kita juga harus bisa mewujudkan rumah tangga kita itu baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Mia itu. Dia mempertahankan anaknya. Dia sayang kepada anaknya apapun keadaan anaknya. Karena memang itu amanat yang harusnya, memang seharusnya begitu kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Dan insya Allah niat daripada, bukan niat saja, perbuatan daripada Neng Mia itu insya Allah termasuk amal soleh. Kenapa? Kan sering Umi bilang yang namanya amal soleh bukan saja sholat, bukan saja puasa, bukan saja zakat. Ngurusin anak dengan benar, menerima dengan sabar apapun keadaan anak, ini pun juga termasuk amal soleh. Dan orang yang punya amal soleh,
Allah berfirman dalam Al-Quran, nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Seperti firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dan insya Allah mudah-mudahan Ibu Mia dan juga kita tergolong wanita yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Pak, Bapak keluarga atau saudaranya? Saya saudaranya, Dok. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kekuatan sepenuhnya ada di tangan Allah. Maksud dokter, dia nggak bisa diselamatkan lagi, Dok? Iya Bu, mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dokter, pasien sadarkan diri, dokter. Bapak dan Ibu tunggu di sini sebentar. Dok, saya ikut, Dok. Mohon maaf Pak, Ibu. Bapak dan Ibu tidak bisa masuk ke ruangan pasien yang tengah kritis. Dok, saya mohon, Dok, izinkan saya masuk dan istri saya, Dok. Bayi ini, bayi Mia, Dok. Pasien yang lagi sekarang di dalam. Kami mohon, dokter. Terakhir kami bertemu sama Mia, anak ini terpisah dari dia, Dok. Anak ini dibuang oleh suaminya sendiri. Kami nggak mau nyesel kalau misalnya anak ini nggak punya kesempatan untuk bertemu dengan ibu kandungnya, Dok. Kami mohon, Dok. Baiklah, kalau begitu saya masuk terlebih dahulu untuk memeriksa pasien, ya. Bila ada kemungkinan nanti saya akan suruh suster untuk memanggil ibu dan bapak. Makasih ya, dokter ya. Sama-sama. Mari sus. Mas, semoga Mia bisa diselamatkan ya, Mas ya. Aku pun berharap seperti itu. Rio. Mia, kamu yang tenang ya. Kamu jangan banyak pikiran. Kamu pasti sembuh, Mia. Mia, aku kesini. Aku mau minta maaf sama kamu, Mia. Karena waktu itu aku tidak memberikan bayi ini kepada kamu. Kamu yang semangat, Mia. Kamu pasti sembuh. Iya, Mia. Kamu pasti sembuh. Saya mau mencium kening anak saya untuk yang terakhir kalinya, Rio. Enggak, Mia. Kamu jangan ngomong seperti itu, Mia. Kamu akan sembuh. Dan setiap hari kamu bisa mencium kening anakmu. Iya, Mia. Kamu pasti sembuh. Rio, Iya. tolong jaga dan rawat anak saya, Rio. Kamu jangan ngomong kayak gitu, Mia. Kamu pasti sembuh. Kamu sendiri yang akan merawatnya, Mia. Saya gak bisa ngerawat anak saya sendiri, Rio. Mia, kamu pasti bakal sembuh, Mia. Kamu yang kuat. Alhamdulillah. Maaf Pak, Ibu Mia sudah tidak ada. Suster, tolong Pak.